Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk langsung aja ke bagian berikutnya. Masih karya dari Acep Saifuddin, Memburu Kirawu. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yuk kita doa dulu yuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Memburu Kirawu. Irman melihat ke arah belakang tepat di mana Sangkapati sedang berjalan setengah melayang di atas tanah ke arahnya dan kawan-kawan. Pak Dodi segera bersiap dengan kalung di tangannya. Ia bersiap untuk mengembalikan Rahayu untuk kedua kalinya. Sangkapati melayang semakin cepat ke arah mereka. Ia menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam dan berkilat terkena cahaya senter yang disorotkan Rumsah. Sangkapati mengibaskan selembar selendang berwarna hijau ke arah semua orang. Efek dari kibasan tersebut membuat semua orang menggigil kedinginan. Tidak hanya itu, mendadak angin kencang bertiup disertai butiran-butiran putih yang sangat dingin yang menerjang ke arah mereka semua. Apa? Ini tidak mungkin. Pak Dodi tercekat, kemudian mundur sembari menggigil kedinginan. Dia bisa menimbulkan salju. Ini benar-benar di luar dugaan, ucap Irman seraya memutar-mutar tombaknya untuk menahan tiupan angin dingin dari Sangkapati. 3 orang yang bersama Rasmi tampak menggigil kedinginan. Mereka tampaknya tidak dapat bergerak karena tubuhnya menjadi kaku akibat angin dingin bersalju itu. Sedangkan Rasmi berusaha mengusir dingin dengan menyalakan kerisnya hingga mengeluarkan api yang berlenggak-lenggok karena tiupan angin Sangkapati. Irman lebih cepat merangsek seraya memutar-mutar tombak. Sedangkan Rasmi melihat 2 orang sedang berjibaku. Ia pun turut mengikuti sembari mengarahkan kerisnya. Kalian harus saling berpelukan untuk menahan hawa dingin ini, ujar Rasmi ke Rina, Laila dan Rumsah. Setelah berkata demikian, Rasmi berlari ke arah Sangkapati, kemudian melompat sembari menusukkan kerisnya. Namun, suatu kibasan tangan Sangkapati membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Di saat Sangkapati mengibaskan tangan itulah Irman menghantam Sangkapati dengan pangkal tombaknya. Namun, sama seperti Rasmi, ia juga terlempar ke belakang. Sementara Pak Dodi yang sudah berada di belakang Sangkapati lantas melompat, kemudian menjeratkan kalung sukma ke leher demit perempuan itu. Sangkapati lantas mengibaskan Pak Dodi hingga terlempar, kemudian membentur batang pohon di belakangnya. Aduh! Pak Dodi mengadu dengan mulutnya memuntahkan darah. Ayah! Teriak Irman seraya berlari ke arah Pak Dodi. Rasmi turut bangun, kemudian berlari ke arah Pak Dodi. Namun ia sejenak menghentikan langkah ketika Sangkapati hendak melakukan serangan ke arah Pak Dodi dan Irman. Rasmi, cepat tusuk dia! Teriak Pak Dodi sebisanya. Lakukan Rasmi, sebelum pasukan mayat hidup mencapai tempat ini! Teriak Irman yang kini bersiaga dengan tombaknya di depan Pak Dodi yang tergeletak. Rasmi tanpa menyahut langsung menyerang Sangkapati dengan kerisnya. Namun ia kalah cepat. Musuhnya sudah lebih dahulu mengibaskan tangannya, membuat Rasmi terpental ke belakang. Irman tanpa menyia-nyiakan kesempatan langsung menusuk tubuh Sangkapati dari belakang. Tombaknya menembus punggung Sangkapati hingga ke perut. Sangkapati tanpa meraung kesakitan bergolek dalam keadaan berdiri, kemudian terjatuh ke atas tanah. Selanjutnya, kalung yang membelit lehernya menyala terang. Ia sejenak menggelepar hingga kemudian cahaya di kalung tersebut padam.
Sangkapati yang telah kembali menjadi Rahayu bangkit dari jatuhnya, kemudian celingukkan kebingungan. Di saat yang sama, pasukan mayat dan jerangkong hidup berjatuhan, juga dengan tiupan angin dingin bersalju pun turut menghilang. Rahayu menatap tubuhnya, kemudian memeriksa kebayanya yang berlubang bekas tusukan tombak Irman. "Rahayu, syukurlah kamu kembali," ujar Pak Dodi seraya terbatuk. Rahayu lantas menoleh ke arah Pak Dodi. "Pak Dodi, apa yang telah aku lakukan padamu?" Pekiknya seraya menghambur ke arah Pak Dodi yang terbaring lemah di atas tanah. Rasmi bersama Rina, Laila, dan Rumsa pun turut menghampiri Pak Dodi. Sementara Irman sudah lebih dulu di samping ayahnya, sembari dengan panik mencoba meringankan kesakitan ayahnya. "Pak Kades?" Rina terkejut melihat kondisi Pak Dodi yang sangat mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, darah meleleh dari sudut bibirnya. Di samping wajahnya, di atas tanah, jelas bekas muntahan darahnya yang tidak sedikit. Pak Dodi mengalami luka dalam. "Aku akan mencoba mengobatimu, Pak," ucap Rahayu dengan nada khawatir. "Tidak perlu, Rahayu. Yang perlu kamu lakukan, pergilah ke alas Kawuni bersama Irman dan Rasmi. Mereka berdua akan membantumu mengkonfrontasi Ki Rawuh. Dengan begitu, semoga bencana di desa ini segera berlalu." Tukas Pak Dodi dengan nafas naik turun serta suara yang berat. Rahayu hanya mampu menggigit bibir sembari kedua matanya berlinang. "Saya akan menjaga Pak Dodi," ujar Rina seraya melihat ke arah Rahayu, kemudian ke Rumsa dan Laila. Rumsa dan Laila pun mengangguk. "Rahayu, cepatlah pergi bersama Irman dan Rasmi. Jika tidak segera menemukan Ki Rawuh, bukan hanya desa ini yang akan hancur, tapi seluruh negeri." Kata-kata Pak Dodi barusan membuat semuanya terkejut bukan kepalang. Irman segera bangkit. Setelah Rina menawarkan diri merawat Pak Dodi, ia pun menghampiri Rahayu. "Ayo!" Hanya satu kata yang diucapkan Irman sebelum ia beranjak pergi, seraya menenteng tombaknya. Rahayu segera mengejar Irman bersama Rasmi. Mereka berjalan beriringan. Gadis itu sudah tidak dapat berjalan melayang lagi, sebagaimana ketika ia masih berwujud Sangkapati. Mereka bertiga pun melewati tanah bekas rumah orang tua Pak Dodi, menyeberangi sungai kecil, menaiki jalur menanjak yang dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar. Sementara Rina bersama Laila dan Rumsa bahu-membahu membawa Pak Dodi ke salah satu rumah yang masih utuh. Saat itu, keadaan desa sudah mulai tenang. Tidak ada lagi suara teriakan minta tolong ataupun suara-suara mengerikan lainnya. Fajak di ufuk timur pun telah mulai menunjukkan wajahnya. Pertanda bencana di desa telah berlalu, meski menyisakan kepedihan yang dalam. Dan pagi pun telah tiba. Sang surya menunjukkan wajahnya dari ufuk timur. Sinarnya yang hangat menyinari jalan kecil di tengah-tengah rerumputan dan perdu yang lebat. Di jalan kecil itu, Rahayu bersama Rasmi dan Irman berjalan berurutan, sembari sesekali menyibakkan rerumputan dan semak yang menghalangi jalan. "Apa mereka akan baik-baik saja di dusun?" ujar Rasmi saat teringat pada Laila dan kawan-kawan. "Tenang Rasmi, mereka akan baik-baik saja. Justru Pak Dodi yang aku khawatirkan," tukas Rahayu. Ki Rawuh belum selangkah pun keluar dari area bekas keraton Paninggalan. Entah apa yang ada di pikirannya saat hendak membinasakan seluruh desa. Lanjutnya, "Apa ini ada hubungannya dengan kisah Raja Paninggalan?" tanya Irman penuh selidik. "Aku tidak tahu," tukas Rahayu. "Tapi yang jelas, Ki Rawuh ingin mendirikan istana di atas tanah pengorbanan untuk selanjutnya memperluasnya hingga ke kota lama di tengah alas Kawuni," jelasnya.
Mbak tidak memanggilnya kakek? Tanya Rasmi. Kakekku sudah lama mati, Rasmi. Yang akan kita hadapi bukanlah kakek atau Kirawuk yang sebenarnya. Yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan penampilan dan nama Kirawuk, makhluk ini berniat ingin mendirikan kerajaannya di bekas kerajaan yang didirikan kakek Papa Rahayu. Irman menghentikan langkah, kemudian memberi isyarat agar Rahayu dan Rasmi berhenti. Mau ngelodaya? Biar aku yang menghadapi mereka, ucap Rasmi seraya mengeluarkan kerisnya. Benar saja, dari berbagai arah muncullah harimau-harimau besar meloncat menerjang rerumpunan serta semak belukar ke arah 3 orang yang sedang termangu. Hei kalian, lebih baik tidak menggangguku dan teman-temanku. Tidakkah kalian tahu kalau aku Dewi Rasmini Sri Utari Cicit Ki Ambar Wisesa Hadyo Diningrat tidak suka dengan kangguhan kalian? Seru Rasmi dengan suara tegas. Melihat itu, Rahayu dan Irman terkejut. Mereka tidak menyangka jika Rasmi dapat menyerukan perkataan yang memiliki tenaga dalam yang kuat. Oleh karenanya, para harimau yang bermunculan hanya termangu. Bahkan di antaranya menyingkir dari jalan, seolah mempersilahkan Rasmi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Setelah memastikan harimau-harimau tersebut tidak menyerang, Rahayu dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Tidak terasa, mereka telah tiba di pusat alas Kauni. Di sana terdapat sebuah rumah panggung tidak berdinding, serta barisan arca di depannya. Di depan rumah tersebut juga terdapat kolam dengan air mancur yang terus memancurkan air ke atas setinggi beberapa sentimeter. Di salah satu sudut kolam terdapat sebuah arca yang membuat Rahayu menghela nafas panjang. Aku tidak tahu Pak Rohidin menjadi arca di sini, ujar Irman. Di mana gerangan kakek itu? Ucap Rasmi sembari mengedarkan pandangannya. Rahayu menunjuk ke suatu sudut dengan pandangan kedua matanya. Ia pun berlalu ke sana diikuti Rasmi dan Irman. Tempat ini dulunya sangat megah dan tertata. Kami memiliki rakyat yang kehidupannya makmur tanpa kurang sesuatu apapun. Waktu itu, kehidupan sangatlah makmur dan sejahtera. Aku bermimpi hal itu dapat kembali terwujud, ujar kakek yang adalah Kirawuk itu tanpa membalikan badan ke arah Rahayu dan kawan-kawan. Kirawuk, sekarang bukan zamannya lagi memimpikan kemakmuran bagi rakyat. Kau tahu bukan? Dari waktu ke waktu kehidupan ini selalu mengalami penurunan taraf, kata Rahayu tanpa berkedip melihat ke arah Kirawuk. Iya, aku tahu itu cucuku. Tolonglah panggil aku kakek. Jangan menjadi cucu durhaka, cucuku, ucap Kirawuk seraya membalikan badan. Kirawuk mengenakan pakaian serba hitam dengan sabuk putih memilit pinggangnya. Rambutnya yang putih panjang sengaja dibiarkan tergerai. Di pinggangnya terselip sebilah senjata khas dari Banten, yaitu golok pendek bersarung. Aku ingin selalu mengembalikan tatanan dunia seperti di masa-masa kejayaan kerajaan ini, di mana segala hal mudah dicapai. Manusia dan hewan hidup berdampingan tanpa konflik. Namun sekarang, apa yang terjadi? Jangankan dengan hewan, dengan sesama manusia pun sulit sekali untuk akur. Lanjut Kirawuk seraya menghela nafas. Kirawuk, apapun yang kau bicarakan itu tidak dapat mengembalikan desaku dari kehancuran. Kau harus bertanggung jawab atas hal itu, Irman dengan tegas berujar seraya menunjuk ke arah Kirawuk. Kirawuk terkekeh. Aku pikir dunia ini sudah kehilangan orang-orang kuat. Rupanya mereka masih ada. Di antaranya sekarang sedang di hadapanku. Kalian bertiga sukses mengagalkanku. Selamat atas hal itu. Aku sangat senang. Hehehehe. Tidak perlu berkomentar, Kirawuk. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang merusak desa dan membunuh penghuninya.
Rahayu menatap tajam ke arah Kirawuk. Hehehe, itu tidak seberapa cucuku. Itu hanya sebagian kecil korban yang kakek butuhkan. Kakek membutuhkan korban yang lebih banyak lagi. Dan sebentar lagi, desa lainnya akan bernasib sama seperti desamu, anak muda. Kata Kirawuk membuat Rahayu, Irman, dan Rasmi terkejut sekaligus marah. Jadi, kau akan membunuh banyak orang lagi? Irman yang terpancing amarah menodongkan tombak ke arah Kirawuk. Hati-hati, Man, ucap Rasmi khawatir dengan tingkah Irman yang sedang naik darah. Kirawuk terbahak-bahak seolah mengejek mereka bertiga. Tidak usah tertawa, Kirawuk. Mungkin kau merasa yakin niatmu akan tercapai jika berhasil membunuh kami bertiga. Itu pun jika berhasil. Aku menantangmu untuk membunuhku terlebih dahulu. Dengan suara tegas dan keras, Irman berseru seraya memutar tombak. Kirawuk tampaknya tidak mengacuhkan kata-kata Irman. Ia terus terbahak-bahak hingga suaranya menimbulkan aura suara aneh yang membuat Irman, Rahayu, dan Rasmi mundur seraya menahan pengang di telinga. Apa-apaan ini? Suara tertawamu membuat telingaku pengang, pekik Rasmi. Rahayu tampak membuat gerakan dengan kedua tangan seperti sedang menari. Ia rupanya sedang membuat benteng anti gelombang suara Kirawuk. Sementara Irman memutar-mutar tombaknya hingga menimbulkan suara mendenging keras. Suara tersebut ia gunakan untuk menahan terjangan gelombang suara tawa Kirawuk. Sekarang, Irman sembari berteriak melompat kemudian menusukkan tombaknya ke arah Kirawuk. Kirawuk lantas menghentikan tawanya, kemudian menangkap ujung tombak Irman dan menariknya, melemparkannya bersama pemiliknya ke arah sebatang pohon. Buah! Irman terhempas menghantam batang pohon, kemudian jatuh berdebum ke tanah. Irman! Teriak Rasmi seraya mencoba menghampiri Irman. Namun suatu serangan tak kasat mata Kirawuk menghantamnya hingga terlempar ke dalam rumah tak berdinding di belakangnya. Jangan palingkan pandanganmu dari musuh, ujar Kirawuk seraya bersiap menyambut serangan Rahayu. Kau tidak kapok juga, cucuku. Kirawuk melontarkan pukulan merah ke arah Rahayu, namun berhasil dihindari. Jangan bilang kau ingin mengirimku lagi ke tungtung dunia, kata Rahayu seraya mengibaskan selendang hijaunya. Serpihan putih kepingan es melaju deras ke arah Kirawuk. Begawan tersebut menangkisnya dengan pukulan merah andalannya. Rahayu memutarkan selendangnya seraya melayang di atas tanah. Selanjutnya ia menyerang Kirawuk dengan selendangnya yang mengeras hingga seperti besi. Prang! Kirawuk menangkis selendang tersebut dengan golok yang telah ia hunus. Jangan kira dengan selendang hijau itu kau bisa mengalahkanku. Aku sudah bertekad mendirikan kerajaanku lagi, apapun rintangannya, ucap Kirawuk seraya menebaskan goloknya sembari melompat ke arah Rahayu. Namun sebuah tusukan tombak sukses membuatnya berhenti menyerang Rahayu. Keparat! Kirawuk menggenggam tombak yang menusuk pinggangnya, kemudian mematahkannya menjadi dua. Tidak hanya itu, ia melemparkan Irman hingga menghantam sebuah arca di pinggir kolam. Piuh! Irman terjerumus masuk ke dalam kolam. Irman! Rasmi yang baru keluar dari dalam rumah langsung menghampiri kolam dengan niat membantu Irman. Jangan meleng, Rasmi! Teriak Irman seraya menggapai pinggir kolam. Darah meleleh dari mulutnya, pertanda ia terkena luka dalam. Rasmi segera menyadari jika dirinya juga diincar Kirawuk. Ia lantas mengeluarkan kerisnya, kemudian menangkis golok yang hampir mengenai lehernya. Prang! Golok Kirawuk terpental, membuat begawan itu terkejut terlebih setelah melihat keris yang dipegang Rasmi. Kau! Kirawuk menatap tajam seraya merapal mantra. Dari belakangnya muncul Rahayu dengan serangannya yang cukup kuat. Namun bukan Kirawuk kalau tidak dapat mengantisipasi serangan mendadak seperti itu. Ia menahan serangan Rahayu, sekaligus melontarkan pukulan merah yang sukses membuat Rahayu terlontar ke belakang. Bayu! Teriak Rasmi.
Irman yang masih dalam kondisi kesakitan hanya bisa menempeli di tepi kolam sembari menudahkan darah dari mulutnya. Sial, aku terkena serangannya, keluhnya. Kris Ki Ambar Wisesa. Sayangnya kau bukan Ki Ambar, nak. Kris itu bisa saja menjadi senjata yang akan membunuh dirimu sendiri. Entah kamu berhasil mengalahkanku atau tidak. Ucap Kirawuk membuat Rasmi hanya bisa merutuk dalam hati. Aku tidak peduli. Tidak apa aku mati jika memang harus. Tapi aku tidak akan mati sampai kau berhasil kulenyapkan. Tekad bulatnya membuat Rasmi berani berkata demikian. Kirawuk pun terkekeh. Kita lihat saja siapa yang akan lenyap, ucapnya seraya mengubah goloknya menjadi panjang seperti pedang. Celaka, Rasmi dalam bahaya, ucap Rahayu yang tubuhnya kini tertanam pada sebatang pohon besar akibat serangan Kirawuk. Bagaimana cara aku melepaskan diri dari pohon terkutuk ini? Sementara Irman melihat Rasmi sedang terancam, perlahan keluar dari kolam, kemudian diam-diam memungut mata tombaknya yang tercacar setelah dipatahkan Kirawuk. Kembali ke Rasmi yang kini sedang bertarung sengit dengan begawan yang mustahil untuk ia lawan. Namun tekadnya mengalahkan kekhawatirannya. Ia memilih untuk mati, tapi bukan mati sia-sia. Kerisnya yang menyala beradu dengan golok panjang Kirawuk, menimbulkan suara dentingan keras disertai hamburan debu dan asap. Kau boleh juga, nak. Aku semakin penasaran saja, ucap Kirawuk seraya merapal mantra, kemudian melontarkan puluhan bola-bola cahaya berwarna merah ke arah Rasmi. Rasmi, menyingkir! Teriak Rahayu seraya meronta-ronta di batang pohon yang mengekangnya. Terlambat. Beberapa bola sukses menerjang tubuh gadis itu hingga terlempar jauh ke arah petilasan misterius yang berada di tempat itu. Buah! Tubuh Rasmi menghantam tumpukan bebatuan petilasan tersebut. Rasmi terkapar tidak bergerak serta kerisnya menghilang dari tangannya. Rasmi! Teriak Rahayu panik. Ia merasa tidak berguna karena tidak dapat membantu Rasmi, bahkan tidak dapat melindunginya. Kirawuk yang berhasil melemparkan Rasmi menyarungkan goloknya yang telah ia ciutkan. Namun, sebuah tusukan menghantam pundaknya dari belakang. Tak ayal, ia murka sembari menarik si penyerang, kemudian membantingnya dengan keras ke arah sebatang pohon besar di mana Rahayu terjebak. Irman berteriak kesakitan seraya memuntahkan darah segar dari mulutnya. Irman! Jerit Rahayu ketika menyaksikan pemuda itu tumbang di bawahnya. Sekarang tinggal sedikit lagi bagiku menjalankan niatku. Matilah kalian yang berani mengusik dan mengganggu rencanaku. Kirawuk menghunus kembali goloknya sembari merapal mantra. Rahayu mengucap mantra seraya menatap cemas ke arah Irman yang tergeletak di bawahnya. Lalu kau apa? Kau juga hidup kekal, bukan? Kirawuk sembari menenteng goloknya berjalan ke arah tubuh Irman. Kutukan ini berlaku padaku karena ada kau yang harus kuhentikan. Sabaraka? Tegas Rahayu. Kalau begitu, hentikanlah jika kau bisa melepaskan diri dari pohon iblis ini. Hehe. Tukas Kirawuk seraya tersenyum miring. Tapi maaf nih jika bocah ini mati lebih dulu. Lanjutnya seraya mengangkat goloknya hendak menebas kepala Irman. Sembari membaca mantra ia mengangkat goloknya kemudian menebaskannya. Kirawuk tertegun seraya meringis, menahan sakit dan panas setelah seseorang menusuknya dari belakang tepat mengenai jantungnya. Aku sudah bilang, aku tidak akan mati sebelum melenyapkanmu. Rasmi dengan wajah berlumuran darah bekas terbentur bebatuan petilasan berkata dengan suara dalam dan serak. Seperti mendapat bantuan tenaga gaib, Rasmi kemudian mendorong keris yang menancap di punggung Kirawuk ke arah pohon iblis di mana Rahayu sedang terkekang. Kirawuk meraung sesaat setelah badannya menempel di batang pohon tepat di bawah Rahayu. Mendadak muncul asap tebal saat tubuh Kirawuk menempel dengan batang pohon tersebut.
Kirawuk meraung tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mendadak, pohon iblis tersebut runtuh, membuat Rahayu terlepas dari kekangan sementara. Tubuh Kirawuk semakin menciut dan mengeluarkan asap panas berwarna oranye yang lambat laun menjadi api yang membakar pohon tersebut hingga menjadi arang dalam sekejap. Sosok Kirawuk kini bersatu dengan pohon iblis yang telah menjadi arang dengan keris masih menancap. Tak lama kemudian, dari dalam tubuh Kirawuk yang telah hangus muncul sesosok makhluk berwarna oranye dengan sayap lebar seperti sayap kelelawar raksasa. "Ah, itu adalah Sabaraka," ujar Rahayu seraya menyeret Irman. "Bayu, sampaikan salamku untuk teman-teman di desa. Jangan lupa beritahu ibu soal ini." Rasmi dengan tatapan memelas menatap ke arah Rahayu. Tiba-tiba, geder! Suara petir diiringi kilat berwarna oranye menyambar sosok Sabaraka, diikuti dengan menguarnya tubuh Rasmi menjadi serpihan oranye. Sosok Sabaraka meronta-ronta di udara untuk kemudian terjun, kemudian menembus tanah, tidak kembali lagi. "Rasmi!" teriak Rahayu, kemudian menangis terseduh-seduh setelah menyaksikan Rasmi menghilang, setelah berhasil melenyapkan Kirawuk dan sosok halus Sabaraka. Rahayu menangis hampir tiada henti di depan pohon iblis yang kini tinggal setengah dengan sebilah keris menancap di sana. Pada intinya, setiap perjuangan memang memerlukan pengorbanan, apapun itu, tak terkecuali Rasmi yang berkorban agar dapat melenyapkan ancaman serius bagi umat manusia. Keris Ki Amber jika sudah menjadi pengunci abadi sosok iblis Sabaraka, maka si pemilik terakhirnya tidak akan bertahan. Karena itulah Rasmi benar-benar mengorbankan dirinya sendiri demi tujuan menghilangkan ancaman besar bagi kemanusiaan. Beberapa lama kemudian, banyak orang berdatangan ke lokasi petilasan di mana Irman terbaring sendirian di depan pohon hangus itu. Lalu Rahayu, kemana gerangan dia? "Pak Maman, lihat itu dan Irman!" seru Pak Subhan, seraya berlari ke arah lokasi di mana Irman terbaring. Tempat ini tuntas sudah. Pohon-pohon itu habis terbakar, ucap Pak Maman saat memperhatikan sekeliling. "Di mana gerangan yang Rasmi?" ucap Pak Aslim yang ternyata ikut bersama rombongan. "Lihat keris itu, Pak," tunjuk Pak Maman. "Dia telah pergi," gumam Pak Aslim lirih. Setelah Rasmi berhasil melenyapkan Kirawuk dengan pengorbanannya, keadaan Cikahuripan kembali tentram, bahkan lebih tentram dari sebelumnya. Meski begitu, Pak Subhan, yang saat ini menggantikan Pak Dudi sebagai kades, memilih untuk mengosongkan desa tersebut atas saran Pemda dan tokoh masyarakat. Barangkali keputusan almarhum Pak Marbun mendirikan desa di tengah-tengah wilayah pemukiman Demit sama sekali tidak bijak. Itulah yang diperbincangkan para warga desa yang tersisa, yang kini bermigrasi menuju desa terdekat. Selesai. Terima kasih buat Kang Acep dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.